Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan podcast Ngopi Pagi. Ngobrol pintar pagi-pagi. Senang sekali saya A. Samsudin A. Penyuluh pajak Madya Batam akan menemani kawan pajak semuanya pada episode podcast kali ini. Apa kabar kawan pajak? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga dapat melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik dan lancar. Nah, pada episode podcast kali ini tetap membahas tema utama yaitu transfer pricing. Sebagai refresh, sebelumnya podcast ini telah membahas tentang mengenal transfer pricing, terus apa itu hubungan istimewa, bagaimana KPP Madya Batam menangani praktek transfer pricing dengan taktiknya, dan juga ada yang kita bahas tentang PKKU, prinsip kelaziman dan kewajaran usaha. Jadi bagi kawan pajak yang belum sempat nonton episode-episode sebelumnya, silahkan nonton di channel YouTube KPP Madya Batam ini. Nah, pada episode kali ini tetap kita sampaikan dengan cara yang sederhana agar kawan pajak dapat lebih memahami, dan juga oleh narasumber yang sangat menguasai transfer pricing baik dari segi formulasi regulasi maupun praktek di lapangan, yang telah menjadi narasumber baik internal DJP maupun eksternal DJP, baik tingkat nasional maupun internasional. Apakah dia? Mari kita sambut Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Bapak Ahmad Amin. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amin atas kedatangannya, telah jauh-jauh nih Pak datang ke KPP Madya Batam dari Medan Pak ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya amanah yang lebih luas, kalau saya melihat, kalau kita tingkat KPP mungkin di sana udah tingkat kanwil ya Pak? Ya. Oke. Walaupun levelnya sama, masih Levelnya sama, di ya. pejabat administrator. Mungkin cuma skupnya aja Pak ya, jadi istilahnya itu kalau di kanwil lebih menyentuh KPP lain. Betul. Oke. Sebagai apa ya, unit yang memberikan bimbingan kepada para KPP di bawahnya. Itu termasuk untuk evaluasi, untuk melakukan monitoring dan seterusnya. Oke. Jadi kembali ke tema kita kali ini Pak. Kalau sebelumnya udah kita bahas subtema-subtema, untuk kali ini subtemanya ialah metode transfer pricing gitu Pak. Oke. Siap. Jadi mungkin kawan pajak perlu mengenal dulu nih Pak, apa metode apa transfer pricing ini Pak. Oke, metode ya. Iya. Mungkin sedikit mengulas sedikit ya. Boleh. Bang Sam ya. Jadi kawan sekaligus pajak untuk semuanya. kawan pajak supaya lebih refresh. Dulu pernah membahas apa saja gitu ya. Iya betul Pak. Dulu pernah kita membahas mengenai apa itu hubungan istimewa. Gitu ya. Di dalam hubungan istimewa ini ada beberapa sebab dan akibat kan gitu ya. Karena ada pemilikan modal, penguasaan, karena adanya hubungan darah gitu ya. Dan itu menjadikan adanya hubungan istimewa. Lalu setelah ada hubungan istimewa, berarti kalau ada transaksi, maka namanya adalah transaksi afiliasi, atau juga ada transaksi namanya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, gitu ya. Itu sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Kemudian pada kesempatan berikutnya juga kita bicara mengenai apa itu transfer pricing, bagaimana Madya Batam menangani transfer pricing dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mempunyai taktik tax avoidance comprehensive treatment with integrity and cooperativeness gitu ya. Waktu saya masih di Madya Batam gitu ya. Semoga dengan kepindahan saya di Sumut 1 dan juga pergantian pimpinan di Madya Batam, maka pimpinan Madya Batam bisa semakin menggelorakan penanganan TP secara sistematis. Ya mungkin dengan modifikasi-modifikasi yang lebih komprehensif lagi, dan saya yakin di tangan pimpinan baru Pak Aryan, sahabat saya, Madya Batam akan lebih cemerlang lagi gitu ya. Itu untuk yang berikutnya ya, kita bicara pernah mengenai taktik gitu ya. Terus kita juga pernah bicara mengenai apa itu PKKU.
prinsip kewajaran kelaziman usaha, konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana PKKU ini diterapkan dan seterusnya, gitu ya. Dasar hukumnya semuanya sudah kita bahas, gitu ya. Dan sebelumnya juga itu Pak ya. Tadi Bang Sam masuk ke area metode, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke metodenya itu apa saja, ini kawan pajak ya, saya ingin merefresh bahwa dasar hukum kita untuk TP ini kan yang di Undang-Undang PPH, itu ada di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Termasuk juga nanti di harmonisasi Undang-Undang HPP itu pun ada refreshmentnya, bukan refreshment ya, ada penyempurnaannya, gitu ya. Tetapi secara prinsip tidak berubah, tidak banyak berubah, gitu ya. Secara umum saya bacakan undang-undang yang lama dulu ya, bahwa Dirjen Pajak ini sesuai dengan 18 ayat 3 Undang-Undang PPH berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan, pengurangan dan menentukan utang sebagai modal, gitu kan? Itu untuk apa? Untuk menghitung besarnya penghasilan karena pajak. Bagi siapa? Bagi wajib pajak memiliki hubungan istimewa. Terus standarnya apa ini? Sesuai dengan kewajaran kelaziman usaha. PKKU. Terus bagaimana ini menerapkan PKKU? Ya, dengan menggunakan metode. Nah, disinilah diatur metodenya. Jadi di dalam 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ini kawan pajak ya, ada disebutkan atau secara jelas diatur di sini menggunakan metode perbandingan harga antar pihak yang yang independen, perbandingan harga antar pihak yang independen atau comparable uncontrolled price, gitu ya, CUP. Nah, kalau sering umum dibahasakan oleh teman-teman di lapangan sebagai CUP atau comparable uncontrolled price. Kita juga memiliki metode berikutnya adalah resale price atau harga jual kembali, gitu ya. Kalau di dalam undang-undang disebutnya sebagai metode harga penjualan kembali atau resale price. Nah, bagaimana metode ini berjalan kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada metode biaya plus atau cost plus. Nah, itu juga seringkali digunakan oleh teman-teman dalam menentukan harga transfer seperti apa. Dan terakhir adalah di undang-undang disebut sebagai metode lainnya, gitu ya. Jadi di dalam batang tubuh undang-undang PPH ini diaturnya CUP, resale price, cost plus, dan metode lainnya atau metode lainnya, gitu ya. Metode lainnya ini dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3 itu dirinci ya. Jadi iya, metode lainnya itu seperti apa sih? Nah, pertama profit split. Yang kedua adalah transactional net margin method. Jadi kalau disebut metode lainnya seperti profit split dan TNMM atau Transactional Net Margin Method, maka sebenarnya undang-undang memberikan peluang lebih luas lagi untuk menggunakan metode tidak hanya TNMM, profit split, atau bahkan tadi CUP, cost plus, resale price. Lebih dari itu. Makanya nanti di dalam ketentuan lebih lanjut, yaitu di dalam PMK 22 tahun 2020, ada pengaturan lebih lanjut tuh, metode yang lainnya itu apa saja. Dan itu masih terbuka, gitu lah. Karena perkembangan bisnis ini kan akan berkembang terus. Bisa jadi tidak bisa dicakup hanya untuk 5 metode ini. Misalnya contoh, untuk pengalihan saham, metodenya apa? Nggak mungkin pakai CUP. Kalau dia seandainya tidak ditransaksikan di bursa, ya berarti kan harus menggunakan metode yang bukan CUP. Kalau cost plus resale price nggak mungkin lah, ini perusahaan ini adalah jual saham, kan gitu ya. Pakai resale price apalagi mungkin nggak cocok juga, kan gitu ya. Jadi ada metode lainnya seperti apa, penilaian bisnis, gitu ya, atau penilaian harta berwujud atau tidak berwujud, misalnya menjual divisi usaha, menjual perkebunan. Nah, kalau jual kebun gimana? Kalau jual misalnya perusahaan sawit menjual tandan buah segar itu ya, ada standarnya kan gitu ya. Tapi kalau menjual satu kebun berapa hektar? Nah, ini kan harus ada metode lainnya nih. Sehingga undang-undang sebenarnya secara substansial memberikan peluang untuk menggunakan metode-metode yang akan mengikuti perkembangan bisnis yang ada. Nah, sementara ini nanti akan kita bahas sesuai dengan metode yang ada di dalam PMK 22 gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Tahan dulu Pak ya, ini detail metode-metode itu penjelasannya atau kondisi bagaimana bisa digunakan metode itu. Mungkin satu persatu kita kupas atau bahas. Mungkin yang pertama bisa Bapak jelaskan yang CUP itu Pak. Comparable and control price gitu ya. Nah, itu yang pertama.
Oke, gimana? Kondisi apa ya? Bagaimana ini ya penerapannya ya? Oke. Jadi CUP method atau comparable uncontrolled price itu sebenarnya adalah membandingkan harga dengan harga. Tetapi sebelum dibandingkan ini, maka antara transaksi yang diuji kewajarannya dengan pembandingnya ini dalam kondisi yang sebanding. Khusus untuk metode CUP ini, maka pembanding tadi harus dalam kondisi yang sebanding terutama dari karakter produknya atau jasanya. Jasanya, komoditasnya. Iya, karena kita lihat dari karakter produk. Karena mengapa demikian? Karena yang dilihat adalah harganya, gitu ya. Fungsi yang dilakukan oleh masing-masing pihak nggak kelihatan di situ. Misalnya contoh, jual produk sawit, CPO, atau minyak goreng atau oleh, itu sudah ada harga standarnya. Atau jikapun ini dijual kepada pihak antara misalnya memproduksi sekian ribu ton, misalnya sepertiganya untuk independen, 2/3-nya untuk afiliasi, maka sebenarnya langsung bisa dibandingkan tuh antara transaksi afiliasi dan independen. Kenapa? Produknya mungkin tidak berbeda. Relatif sama, Pak. Relatif sama. Jikapun ada beda, mungkin beda misalnya incotermnya, syarat pengirimannya misalnya, atau mungkin syarat pembayarannya. Yang ke afiliasi mungkin dia lebih lama atau lebih cepat bayarnya, gitu ya. Kalau ke independen dia standarnya 60 hari misalnya. Nah, itu mungkin bedanya ada seperti itu dan itu bisa dilakukan adjustment. Makanya dalam penerapan metode comparable uncontrolled price ini yang harus diperhatikan adalah kesebandingan di level produknya. Jadi kuncinya di produknya, iya, Pak ya. Gitu ya. Jadi di samping juga ada 5 faktor kesebandingan lagi, Mas, Bang Sam. Jadi ada faktor kesebandingan itu ada 5 utamanya ya. Yang pertama adalah contractual terms. Bagaimana kontraktualnya? Kan gitu ya. Tadi misalnya jual ke afiliasi dia pakai FOB shipping point. Kalau ke independen dia FOB destination. Nah, ini kan berbeda kan? Nah, bedanya seperti apa? Walaupun barangnya sama, bisa jadi harganya berbeda. Nah, selisihnya berapa? Selisih dari sisi tadi beda kondisinya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian dari sisi penggunaan metode CUP ini, seandainya kita lihat lebih lanjut ya teman-teman ya, di samping kesebandingan di level produk, tadi kan contractual terms ya, gitu kan. Yang kedua adalah dari sisi produknya, karakter produknya. Bisa jadi kualitas, kuantitas, gitu ya. Misalnya produk A, produk B, ada beda kuantitas nih. Satu yang sekian ribu ton, ya satu mungkin lebih sedikit, mungkin itu akan mempengaruhi harga. Tetapi tidak selalu beda kuantitas itu akan mendrive perbedaan harga. Tidak selalu bahwa yang beli lebih banyak harganya lebih murah. Belum tentu. Nah, sebagai contoh nih, paling mudah. Kalau jual atau beli CPO di pasar komoditas, apakah beli satu kapal dengan 5 kapal berbeda? Setahu saya tidak berbeda. Sama. Ekstrimnya nih, kalau Bang Sam beli barang di minyak, bahan bakar lah. Beli bahan bakar, kalau banyak lebih mahal atau lebih murah? Ya kan, Pak? Lebih mahal, karena pakainya soal industri. Gitu kan? Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kondisi kuantitas belum tentu mempengaruhi harga, tetapi harus dihitung bagaimana, harus dipertimbangkan karena itu bisa jadi akan berpengaruh terhadap penentuan harga transfernya, gitu ya. Jadi yang kedua adalah terkait dengan, jadi yang pertama tadi contractual terms atau ketentuan kontraknya. Yang kedua adalah terkait dengan karakter produk atau jasanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah function asset and risk. Jadi fungsi aset risiko antar pihak yang bertransaksi, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan ini terutama untuk metode yang selain comparable uncontrolled price. Berikutnya adalah economic circumstances, kondisi ekonomi. Ya, bisa jadi jualan ke pasar A dengan pasar B akan berbeda walaupun produknya sama. Karena apa? Tingkat kompetisinya mungkin berbeda, penyerapan pasarnya berbeda, dan yang terakhir adalah bisnis strategi. Tentunya jual kepada pihak A dan pihak B yang strateginya mungkin berbeda, ya mungkin harganya bisa jadi berbeda. Tetapi yang harus diingat adalah perbedaan tadi memang benar-benar mempengaruhi perbedaan harga yang bisa dipertimbangkan sebagai faktor penyesuaiannya. Nah, gitu ya. Memang ini kalau dilihat dari sisi konsep pembicaraan kita ini ya, teman-teman, bisa jadi agak sedikit sulit untuk dibayangkan. Tapi kalau saya boleh berikan ilustrasi nih, kawan pajak ya. Misalnya nih, Bang Sam,
saya jual mobil ke Bank Sam. Kita mau menerapkan Armstrong Principle, gitu ya. Saya jual mobil, misalnya apa ya, Toyota Avanza deh, paling mudahnya. Di pasaran, Toyota Avanza ini 100 juta gambarnya gitu Bang. Kan kondisinya kita lihat standar lah ya, mungkin bannya masih bagus, gitu ya, atau masih layak lah, gitu ya. Kemudian pajaknya mungkin masih baru kan gitu ya. Bisa. Ternyata saya jual ke Bank Sam ini pajaknya udah mati 2 tahun. Itu kondisinya beda aja. Nah, bannya pun sudah gundul semua, harus diganti segera, gitu kan? Kita lihat servis recordnya, wah udah lama nggak diservis. Kira-kira Bang Sam mau harga yang lebih sama atau lebih murah? Lebih murah dong. Lebih murah. Kenapa? Itu tadi kondisinya berbeda. Karena ada beda kondisi. Sehingga waktu menggunakan metode CAP tadi sebagai metode penentuan harga transfer tadi, yang dilihat apa? Karakter produknya kan? Nah, disitulah letaknya. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin udah detail nih, satu metode pas tuntas oleh Pak Amin. Kita lanjut ke metode selanjutnya Pak ya. Nah, ini kan ada yang disebut, saya menangkapnya tadi ada 5 kan Pak. Nah, mungkin metode selanjutnya itu resale price method. Resale price method ya, gitu. Bisa dijelaskan Pak gimana kondisi yang bagaimana teman kawan pajak menerapkan metode RPM ini, resale price method. Mungkin sebelum masuk ke RPM, saya perlu infokan juga ke kawan pajak. Metode CAP tadi yang kita bicarakan itu cocok untuk transaksi apa saja. Nah, itu kan. Yang pertama adalah untuk komoditi atau untuk barang yang memang tidak mempunyai keunikan. Gitu kan, misalnya umum minyak sawit gitu ya, atau bahan bakar atau mineral, itu bisa pakai CAP. Kemudian yang kedua adalah produk yang walaupun dia unik, tetapi ada jual ke afiliasi, ada jual ke independen. Nah, itu bisa pakai metode CAP. Gitu ya. Nah, itu seperti itu tambahannya. Oke, sekarang kita masuk ke metode resale price gitu ya. Nah, resale price ini cocok untuk transaksi yang melibatkan distributor nih Bang Sam. Misalnya nih, PTA dia jual ke India minyak sawitnya. PTA ini produksi sawit nih misalnya. Jual ke India melalui afiliasi di Singapura. Afiliasinya sebagai apa? Sebagai distributor misalnya gitu. Maka antara PTA dengan afiliasi di Singapura tadi ini kan harus diuji harga transfernya gimana, gitu kan? Maka untuk menguji harga transfernya ini digunakanlah metode resale price dengan cara apa? Mengurangkan harga akhirnya dari Singapura ke India tadi itu harganya berapa? Dikurangi dengan margin wajar perusahaan di Singapura itu. Pertanyaannya, margin wajarnya dari mana Pak? Dari pembanding perusahaan distributor yang sebanding. Gitu. Bagaimana mencari pembanding yang sebanding tadi? Yaitu memang ada tekniknya, gitu ya. Memang ada namanya searching comparables. Bisa menggunakan database komersial, atau mungkin menggunakan basis data di DJP juga ada gitu ya. Jadi itu banyak cara untuk bisa mendapatkan pembanding tadi. Nah, misalnya contoh nih, harga akhirnya ini 1.000, gitu ya. Ternyata laba wajar untuk perusahaan distributor tadi adalah 3%. Gitu kan. Nah, 3% kali 1.000 berapa? 30 kan? Berarti harga jual antara PTA ke Singapura wajarnya adalah 970 gitu loh. Itulah metode resale price berjalan. Intinya kawan pajak ada ininya Pak ya, atau distributornya atau resellernya ya. Iya, ada resellernya di situ. Jadi intinya adalah kita harus tahu dulu harga jual kembalinya berapa. Dan itu harus independen. Atau harga jual kepada afiliasi yang sudah diyakini independen, sudah diyakini kewajarannya. Kan bisa jadi ini bertingkat-tingkat nih. PTA jual kepada A Limited Singapura, A Limited jual kepada India Singapura, A Limited India, A Limited baru ke independen gitu kan. Nah, kalau kita sudah yakini antara A Limited Singapura dengan A India tadi itu sudah arm's length, boleh aja dipakai. Tapi kalau kita belum yakini ya itu belum tepat dipakai sebagai metode yang bisa digunakan sebagai pengujian harga transfer atau penerapan metode harga transfer. Kalau kita tadi kembali ke CAP kan ada komoditasnya Pak ya. Kalau ini nggak ada. Tidak harus komoditas. Tidak harus komoditas. Barang yang sifatnya unik pun masih bisa dipakai. Siap. Nah, inilah di sini ada namanya kesebandingan fungsi aset resiko. Makanya waktu mencari pembanding untuk perusahaan distributor ini harus diyakini adanya kesebandingan yang cukup
yang memang memadai terkait dengan fungsi aset risiko distributornya tadi. Iya. Yang diuji tadi itu. Oke. Dan syaratnya berikutnya adalah si distributornya ini tidak memiliki kontribusi yang unik. Tidak mempunyai unit usaha yang terintegrasi dengan perusahaan yang sedang kita uji harga transfernya. Gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Perhatikan juga itu. Itu kalau sifatnya misalnya penjualan ke luar negeri nih atau kepada afiliasi Bang Syed. Iya. Bagaimana kalau pembelian? Bisa juga. Misalnya PT X di Indonesia ini sebagai distributor untuk produk dari luar negeri. Oh, dibalik Pak ya tadi. Ya dibalik nih, kan gitu ya. Si X ini beli dari X Limited dari Eropa nih, misalnya gitu. Produk kosmetik lah misalnya gitu. Bisa. Si PT X ini jual kembali pada independen di pasar Indonesia. Maka untuk menguji apakah harga transfer yang tadi wajar, maka bisa menggunakan metode harga jual kepada pasar Indonesia tadi dikurangi dengan laba wajarnya PT X. Ketemulah harga beli. Ya kan? Misalnya tadi harga jual kembalinya nih 1.000. Laba wajarnya X adalah misalnya 5%. Maka harga pembelian yang wajar adalah 1.000 dikurangi 5%, 50. Berarti 950. Nah, itulah berjalannya metode resale price. Iya. Jelas ya kira-kira ya? Ya, jadi sudah 2 metode ini kawan pajak, sudah 2 metode yang disampaikan Pak Amin secara detail, yaitu CAP dan resale price method. Nah, mungkin masuk ke metode ketiga nih kawan pajak yang telah disebut Pak Amin tadi dengan namanya cost plus method, Pak. Cost plus method. Oke. Itu metode apa lagi itu, Pak? Oke. Sesuai dengan namanya nih kawan pajak ya. Jadi cost plus method berarti menambahkan margin atau markup atas cost untuk memproduksi barang tersebut. Metode cost plus ini cocok untuk perusahaan manufaktur umumnya atau pemberian jasa atau providing services, provision of services gitu ya. Saya berikan ilustrasi mudahnya perusahaan manufaktur lah begitu. Manufaktur di sini ini adalah sebagai perusahaan, misalnya perusahaan maklun. Ya kan? Dia tidak menanggung risiko signifikan untuk pasarnya, untuk risiko pasar secara keseluruhan. Ya, betul. Dia tidak mempunyai kontribusi yang unik dalam bentuk mungkin marketing activity dan lain-lain, atau mungkin research and development, nggak melakukan itu. Betul-betul jasa maklun, Pak ya. Hanya melakukan perakitan, memproduksi sesuai dengan pesanan. Maka untuk case seperti ini cocok juga menggunakan metode cost plus. Bagaimana metode cost plus berjalan? Kan metode penentuan harga transfer itu kan metode untuk menentukan harga. Ya. Kalau tadi menentukan harga pakai CAP kan dibandingkan dengan yang lain. Kalau resale price berarti dikurangkan dari harga jual kembalinya, kan gitu ya. Kalau cost plus ini menentukan harganya adalah dengan cara menghitung berapa cost untuk produk tersebut ditambah dengan markup yang wajar. Misalnya untuk memproduksi kopi ini perlu 10.000. Ya. Maka harga transfer wajarnya kalau seandainya plusnya adalah 10%, berarti harga jualnya adalah 1.000 plus 10%. 11.000. Tadi 1.000 ya, 1.100. Kalau 10.000 berarti 11.000. Gitu. Jadi metode harga transfer itu sesederhana itu. Jadi intinya kawan pajak ya, metode harga transfer ini kalau dalam pemahaman saya, pemahaman kami ini adalah metode untuk menentukan harga transfer. Kalau soal pengujian itu adalah bagaimana pemeriksaan nanti menguji apakah penentuan harga transfernya tadi sudah sesuai ketentuan. Gitu ya. Tetapi yang diuji dulu adalah mengenai bagaimana menentukan harga transfernya. Makanya nanti ada konsep namanya ex ante konsep. Konsep ex ante seperti apa nanti akan kita ditahan dulu Pak ya. Episode selanjutnya. Gitu Jadi ya. episode khusus untuk Jadi mudahnya nih kawan pajak, kalau seandainya kita mau tahu berapa sih harga wajar untuk untuk secangkir kopi ini, kalau seandainya ini dijual kepada afiliasi adalah dihitung dulu cost-nya berapa, material cost-nya berapa, labor cost-nya berapa, overhead-nya berapa, depresiasinya berapa, kan dihitung semua nih. Semua cost-nya baru ditambahkan plusnya. Bayangkan kalau ini hanya 1 cangkir, kalau ada 1.000 cangkir gimana Pak? Ya digabungkan, tinggal dihitung misalnya dalam setahun berapa ini, gitu ya. Yang jelas dalam penentuan harga transfer nanti itu Bapak Ibu kawan pajak, tentunya waktu menentukan berapa markup-nya ini perlu ada pembanding. Misalnya 10% tadi dari mana? Berarti dari pembandingnya itu Pak ya. Pembanding perusahaan yang sebanding. Kita nggak boleh bilang sama ya, sebanding. Karena sebanding itu bisa sama, serupa,
atau berbeda, tetapi bedanya bisa dilakukan adjustment. Oke. Gitu. Nah, seperti apa sih konsepnya? Misalnya gini, Pak, ini ada 5 pembanding. 5 pembanding ini yang paling mirip itu hanya 4. Yang satu ini ternyata mempunyai research and development. Maka yang satu di reject, keluarkan. Berarti hanya 4 pembanding. 4 pembanding, karena yang satunya itu ada research-nya. Pembanding ini misalnya ternyata laba brutonya 8%, 9%, 10%, 12%. Maka kawan pajak boleh menggunakan markup-nya tadi adalah sepanjang di dalam range tadi. Antara 8 sampai dengan 12%. 8 dan 12%. Ya, umumnya akan digunakan median atau titik tengahnya, gitu ya. Itu sebagai titik untuk menentukan harga transfernya. Jadi intinya metode cost plus seperti itu. Oke. Sangat sederhana. Itu metode cost plus. Tadi ada juga Bapak menyebutkan profit split method, Pak. Metode lainnya itu. Metode lainnya yang masuk ke metode seperti lainnya itu ya. Yaitu tadi yang 3 tadi disebutkan, yang keempat metode lainnya itu cost profit split method dan TNMM, transactional net margin method. Yang utama itu profit split method dulu, Pak. Nanti dilanjutkan TNM. Oke. Profit split method ini cocok untuk transaksi yang antar pihak yang bertransaksi ini mempunyai yang pertama kontribusi yang unik. Misalnya nih contoh, manufakturnya ini melakukan research and development. Distributor afiliasinya ini melakukan marketing activity dan mempunyai brand. Makanya keduanya memiliki kontribusi yang unik. Berupa apa? Research and development itu bagi si distributornya, marketing activity atau marketing intangibles bagi pihak distributornya. Makanya tidak cocok pakai cost plus atau retail price. Karena masing-masing ini tidak begini. Suatu pihak memiliki kontribusi yang unik, maka dia memiliki kemungkinan untuk untung besar sekali atau rugi sekali. Gitu ya. Misalnya contoh nih, dari kolaborasi nih, misalnya saya manufaktur, Bang Sam ini sebagai distributor, kita afiliasi gitu ya. Bang Sam punya marketing intangibles, saya punya paten atau produk intangibles, gitu ya. Kita berkolaborasi, kita jual secara grup, secara kombinasi, untungnya misalnya 1.000. Kemudian kita bagi kan, kontribusi untuk marketing berapa, untuk research and development berapa. Nanti ada tekniknya lebih lanjut gitu ya. Nah misalnya ketemulah untuk research and development 60%, 40% untuk marketing. Maka dari 1.000 tadi kita bagi. Nah itulah profit split. Jadi ada profitnya itu yang dibagi. Di split. Nah split profit ini bisa di level gross profit, bisa di level net profit. Gitu. Bisa ya? Bisa gitu. Bahkan di level harga pun bisa. Jadi dalam proses yang mungkin lebih advance lagi itu bisa di level-level tertentu, tidak hanya di net profit, bisa juga di level gross profit. Mungkin tidak perlu dibahas sekarang ini, nanti ada kalau memang diperlukan khusus untuk umum kan Pak, untuk masuk ke profit split seperti apa boleh, karena ada toolkitnya sendiri itu di OECD guideline. Jadi ada guidance on application of profit split itu ada. Nah ini khusus sendiri itu. Jadi kayaknya nggak cukup dalam pembahasan kita dalam konteks podcast kali ini gitu ya. Nah itu di profit split. Nah kalau ada kondisi yang kedua, misalnya antar pihak ini highly integrated, mempunyai terintegrasi secara penuh. Ini nggak mungkin untuk dipisah-pisah nih penentuan harga transfernya atau menghitung labanya. Maka itu menggunakan profit split. Atau kita saling berbagi risiko. Misalnya gini. Bukan cuma untung, Pak. Berbagi risiko. Jadi misalnya distributor kalau nggak laku itu yang nanggung. Atau kalau produknya nggak ada defect atau ada yang klaim dari customer, maka saya yang nanggung. Makanya itu berbagi risiko namanya. Nah itu boleh, itu harusnya menggunakan profit split. Profit split juga. Gitu. Jadi kalau ada unique contribution, highly integrated atau highly integration, kemudian share the assumption of risk, gitu ya. Atau mungkin resikonya terpisah tetapi saling terkait. Nah itu juga seharusnya menggunakan metode profit split ini Pak ya. Nah metode profit split ini relatif jarang digunakan karena umumnya para wajib pajak atau para pegawai kita sendiri pun
masih kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat gitu ya. Tetapi alhamdulillah selama saya dulu di Madya Batam, beberapa wajib pajak mungkin lebih dari 10 WP kali ada di Madya Batam ini yang telah menerapkan profit split. Dan akhirnya win-win solution, wajib pajak setuju. Kenapa? Kalau seandainya nanti dari hasil kolaborasi ini menghasilkan rugi, maka yang dibagi bukan labanya, loss split juga. Itulah fairness-nya dari profit split. Karena profit itu dalam artian positif atau negatif. Kalau seandainya dari kolaborasi ini rugi, ya dibagi juga. Tetapi syaratnya ya memang dari awal itu highly integration atau ada unique contribution atau ada berbagi risiko gitu ya. Nah itulah syarat dari profit split. Nah, tadi itu profit split method, sekarang TNMM. Transactional Net Margin Method. Nah itu gimana lagi Pak? Nah kalau kita lihat di cost plus atau resale price, itu kan bermainnya di level gross profit tuh, membandingkan gross profit. Iya. Tadi kalau resale price berarti yang dites labanya adalah distributor. Kalau cost plus itu kan labanya untuk manufaktur atau memberi jasa, kalau dia provision of services gitu ya. Nah kalau di TNMM ini di level net profit mas. Bersihnya Pak ya istilahnya. Net profit. Biasanya net operating profit, gitu ya. Jadi misalnya contoh begini, perusahaan ini mau menetapkan harga jualnya. Harga jual itu kan dibentuk dari berbagai biaya kan. Pertama material, berikutnya overhead, berikutnya operating expenses, ya kan. Berarti kalau kita kurangi harga jual, dikurangi material, overhead, operating expense, ketemunya apa? Operating profit. Sehingga bisa kita hitung berapa harga jualnya dari material atau cost of goods sold-nya, termasuk di dalamnya ada overhead cost, ditambah dengan operating expense, ditambah dengan margin neto operasi. Itulah net TNMM. Itu kalau di level perusahaan manufaktur. Bagaimana kalau di level distributor Pak? Sama, tapi dia persentase laba neto terhadap harga jual kembalinya atau harga penjualannya, gitu ya. Tadi misalnya contoh perusahaan XPTX ini dia mendistribusikan barang dari luar negeri, dari afiliasi luar negeri. Kita mau uji berapa sih harga transfer wajarnya. Berarti kan harga beli secara keseluruhan kan, maka bisa dihitung dari harga jual ke independen secara keseluruhan dikurangi dengan laba wajarnya perusahaan distributor itu berapa. Misalnya laba wajarnya 5%. Berarti kalau dia penjualannya total misalnya 100 miliar, maka harga belinya wajarnya adalah berapa? 100 kurangi 5%. Itulah ketemu COGS tambah operating expense 95% tadi, 95 miliar. Tinggal nanti dilihat yang mana transaksi afiliasinya. Ini tadi udah disebutkan kawan pajak semuanya, ada 5 metode pricing. Nah, tadi Bapak juga sempat menyebut di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, perpajakan lagi ya. Ada juga menyebutkan metode lain Pak dari yang 5 metode yang Bapak sebutkan tadi. Bisa dijelaskan Pak metode apa saja selain metode 5 metode yang tadi Pak? Iya. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung di awal ya, ada metode lainnya, antara lain tadi kan profit split method atau TNMM. Di dalam Undang-Undang HPP, bahkan sebelumnya ada di PMK 22 tahun 2020, itu sudah disinggung metode lainnya antara lain apa aja, gitu kan. Yang pertama adalah comparable uncontrolled transaction. Mirip seperti CAP, tetapi bukan rupiahnya atau dolarnya, tapi persentasenya. Jadi misalnya contoh, persentase bunga. Itu kan bukan dilihat dari berapa bunga rupiahnya atau dolarnya kan, tetapi dari persentase terhadap pokok pinjamannya kan. Jadi kalau kita bandingkan persentase dengan persentase itu namanya adalah comparable uncontrolled transaction. Komisi misalnya. Dia minta komisi 3%. Apakah wajar 3% ini? Kan kita nggak lihat rupiah komisinya, tetapi lihat persentase kan? Itulah namanya CAP. Comparable uncontrolled transaction. Jadi mirip CAP, tetapi bukan rupiahnya. Tapi kalau CAP tadi kan harga rupiahnya atau dolarnya kan gitu. Price-nya Pak ya. Kalau ini transaksinya. Jadi berapa persentasenya? Royalti misalnya. Royalti apakah 1% ini wajar? Gitu kan?
Apakah bahkan mungkin wajarnya 0, nah gitu kan. Nah ini dilihat dari transaksinya, dari persentasenya. Itulah namanya comparable uncontrolled transaction. Gitu ya. Oke. Itu kan. Itu kan. Ada lain lagi. Yang lain lagi Pak? Apa itu Pak? Selain kan adalah metode penilaian bisnis. Metode penilaian bisnis. Oke. Misalnya perusahaan mengalihkan sahamnya kepada afiliasinya. Misalnya owner membentuk holding. Dari owner ini kan berarti ada pengalihan saham ke holdingnya kan gitu. Misalnya, misalnya Mr. A ini memiliki saham PT X. Oke. Kemudian si Mr. A ini juga memiliki holding, Mas. Dia nggak mau pusing nih, daripada saya langsung megang saham kan, saya alihkan sajalah saham saya ini kepada holding saya. Walaupun holding ini saya miliki juga. Maka itu ada transaksi pengalihan saham. Nah itu harus dinilai berapa wajarnya. Nah itu menggunakan metode penilaian bisnis. Ada penilaian bisnis itu Pak ya. Misalnya pengalihan divisi. Perusahaan ini mempunyai divisi A, B, C, D, E. Dia mungkin pengen fokus kepada divisi A, B, C. D-nya dan E-nya mau dijual ke afiliasi. Bisa saja. Nah itu menggunakan metode penilaian bisnis. Nah, standar-standar penilaiannya menggunakan standar penilaian yang umum diketahui oleh masyarakat. Yang umum gunakan sebagai standar di dalam dunia penilaian, gitu ya. Nah itu penilaian bisnis. Berikutnya adalah penilaian harta berwujud atau tidak berwujud. Misalnya pengalihan merek, ya kan banyak tuh. Merek A dialihkan kepada perusahaan lain di luar negeri. Bisa itu Pak ya. Atau dari PT X kepada PT Y. Dulunya merek ini dimiliki A, sekarang dimiliki oleh Y. Berapa nilainya? Harga pasarnya nggak ada. Maka harus gimana? Harus menilai. Itu untuk intangibles. Jual gedung, gimana cara menilainya? Kan susah kan? Nggak ada harga pasarnya kan? Iya, kalau gedungnya pasaran istilahnya itu mudah kan Pak. Kalau gedungnya unik, nah berarti harus ada penilaian. Makanya itu menggunakan metode penilaian harta berwujud. Antara lain seperti itu. Dan itu akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan bisnis, sehingga undang-undang kita sebenarnya sudah sangat fleksibel. Metode lainnya seperti profit split sama TNMM. Berarti bisa. Nah, sekarang ada CAT, penilaian bisnis, penilaian barang berwujud. Nanti ada lagi yang lain lagi, kita nggak tahu gitu, karena berkembang terus. Gitu. Mungkin itulah yang Bapak sebutkan, memang metodenya itu nggak fix yang ada disebutkan baik di masih bisa berkembang lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Betul. Nanti kan semakin kesini kan teknologi semakin canggih. Mungkin ada metode-metode lain yang belum disebutkan bermunculan seperti itu Pak. Nah mungkin ada tips nih untuk kawan pajak, bagaimana sih Pak kita memilih metode-metode yang ada ini dengan kondisi atau perusahaan wajib pajaknya ini. Tentunya dalam memilih metode ini tidak bisa serampangan ya, kawan pajak ya. Yang pertama harus disesuaikan dengan karakter transaksi maupun karakter usahanya, pihak-pihak yang bertransaksi, gitu ya. Tadi misalnya perusahaan ini sebagai contract manufacturing atau sebagai maklun, apakah cocok pakai CAP? Kemungkinan nggak cocok pakai apa? Cost plus atau TNMM, gitu ya. Atau ini distributornya sebagai apa? Distributor yang mempunyai fungsi yang terbatas atau menanggung risiko terbatas. Mungkin cocoknya pakai resale price, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat dari kelebihan kekurangan tiap-tiap metodenya. Mungkin dalam satu transaksi bisa diterapkan CAP, bisa diterapkan cost plus gitu kan, tapi dilihat mana keunggulan maupun kelemahannya. Diambil yang paling kuat, gitu ya. Berikutnya adalah terkait dengan ketersediaan pembanding. Mungkin di level CAP nggak ada pembandingnya, maka cocok pakainya metode yang lain, pakainya cost plus atau resale price atau TNMM untuk profit split. Kalau emang dia ada connectivity terkait dengan kontribusi tadi unik, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah tingkat kesebandingan. Mungkin di level gross profit, di level CAP ada pembanding, tapi terlalu banyak perbedaan, perlu banyak adjustment. Kesebandingannya menjadi sulit untuk dicari, gitu ya. Maka kita bisa turunkan ke level gross profit, yaitu menggunakan cost plus atau resale price atau TNMM atau profit split. Gitu. Akhir adalah keakuratan penyesuaian yang dibuat. Mungkin di level CAP bisa dibuat penyesuaian, di level gross profit bisa dibuat penyesuaian, di level net profit bisa. Tapi mana yang paling akurat itu yang dipilih. Gitu. Bisa jadi CAP lebih akurat.
gitu ya. Atau bisa jadi cost plus lebih akurat dan seterusnya. Nah, makanya ini memang perlu seni ya. Itu seperti ya kita bicara mengenai contoh misalnya akuntansi. Akuntansi kan semua orang bilang itu seni kan gitu ya. Iya betul, Pak. Bagaimana kita mengaplikasikan akuntansi? Ya itu berkembang terus gitu ya. Jadi dalam konteks TP pun sama. Ini akan berkembang terus dan ini pun banyak update-update dari international best practice-nya. OECD guideline aja tahun ini ada yang baru kan gitu yang Januari 2022 Terus kan. diperbarui, Pak ya. Belum lagi nanti aturan-aturan undang-undang HPP, nanti mungkin ada perubahan di PMK terkait dengan TP yang ada di DJP. Nah inilah yang harus kita update, gitu ya. Karena memang transfer pricing maupun international taxation bahkan mungkin perpajakan secara umum ini terus berkembang, gitu, mengikuti perkembangan bisnis yang ada. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan saya pribadi dan mungkin kawan pajak semuanya, bagaimana Pak kalau kita mengkombinasi metode ini Pak? Apakah boleh atau istilahnya itu kalau kita di Islam kan ada mazhab itu Pak. Nah, jadi istilahnya itu metode-metode ini kita kombinasi sesuai dengan keperluan atau itu apakah boleh itu Pak? Jadi gini, prinsipnya metode TP itu digunakan secara transaksi by transaksi. Jadi misalnya gini, perusahaan ini memiliki transaksi afiliasi berupa penjualan, kemudian berupa pembayaran royalti, ada membayar jasa manajemen. Maka tidak bisa ketiganya ini digabung jadi satu, diuji dengan TNMM, nggak bisa itu. Oh, jadi seharusnya one by one. One by one. Untuk penjualan metodenya apa? Digunakanlah pengujian sesuai dengan bagaimana WP menetapkan harganya. Royalti menggunakan metode apa? Kemudian pemberian jasa atau jasa intragroup itu menggunakan metodenya apa? Tidak bisa digabungkan gitu loh. Nah itulah konsepnya namanya transaction by transaction analysis. Kecuali untuk transaksi yang saling terkait. Misalnya gini, perusahaan ini menjual printer, di dalamnya juga menjual toner, kemudian ada menjual produk-produk yang lain yang mungkin dia itu terkait dengan printernya. Maka untuk menghitung harga transfernya ini kan saling subsidi silang nih biasanya kan. Dia jual printernya murah mungkin, tapi harga jual tintanya, tonernya mungkin lebih mahal kan gitu. Maka nggak bisa diuji satu persatu, maka harus diuji mungkin gabungan. Karena apa? Saling terkait, gitu ya. Contohnya seperti itu. Kita mungkin menguji jasa, ada jasa manajemen, ada jasa teknik, ada jasa apa. Karena itu yang memprovide adalah satu pihak, yang memang pelaksanaannya itu adalah gabungan, di dalamnya ada semua jasa terkait gitu ya, ya harusnya digabungkan. Intinya bisa dipilih transaksi jadi metode. Seharusnya adalah transaction by transaction analysis. Jadi tidak bisa satu metode digunakan untuk semua transaksi. Nah, bahkan ekstrimnya begini, boleh nggak Pak? Saya kalau misalnya penjualan saya pakai metode cost plus, kemudian ada pembelian afiliasi, saya pakainya resale price, boleh? Boleh ya. Penjualan pakai TNMM, kalau pembelian saya pakainya resale price, boleh nggak? Boleh. Kemudian pakai royalti, pakainya comparable uncontrolled transaction, boleh. Jadi menggunakan beberapa metode untuk menguji beberapa transaksi itu memang seharusnya demikian. Yang tidak tepat malah justru menurut saya adalah satu metode misalnya TNMM digunakan untuk menguji, untuk menjustifikasi semua transaksi afiliasi. Bayangkan misalnya begini, ada pemberian jasa 10 miliar, pembayaran royalti 20 miliar, penjualan 2 triliun, itu kan singkat cerita labanya 5 miliar. 2 triliun misalnya 5% itu berapa? 10 miliar lah gitu. Kemudian diuji, Pak ini masuk 5% nih, berarti semua transaksi wajar dong? Nggak gitu. Seharusnya diuji one by one. Karena apa? Bisa jadi yang penjualan tadi sudah wajar, bisa jadi jasanya nggak wajar, karena mungkin nggak pernah di-provide, hanya dicas saja, misalnya gitu. Atau bisa jadi royaltinya nggak wajar, karena mungkin tidak ada intangibles yang digunakan, gitu kan? Atau bisa jadi royaltinya wajar, jasanya wajar, penjualannya nggak wajar. Gitu kan, sehingga kelihatan labanya jadi bagus gitu kan. Nah, sehingga itulah sebenarnya konsep mengapa tidak diperkenankan untuk menggunakan istilahnya agregasi metode, kecuali tadi untuk produk-produk atau untuk transaksi-transaksi yang memang kalau diuji secara terpisah atau ditentukan harganya secara terpisah ini menjadi tidak akurat atau tidak menjadi tidak andal gitu ya.
Seperti itu Bang Sam. Oke, terima kasih. Beginilah kawan pajak semuanya penjelasan Pak Amin tentang metode transfer pricing. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Amin menjadi manfaat bagi kita semua, terutama menambah pengetahuan dan ilmu perpajakan kawan pajak semuanya. Dan tidak lupa saya mengucapkan sekali lagi Pak, terima kasih atas kehadiran Pak Amin. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, sharing ilmu lagi, walaupun tidak melalui podcast ini kan Pak. Jadi sebelum saya akhiri podcast pada episode kali ini, jangan lupa kawan pajak follow channel YouTube KPP Madya Batam ini, dan juga akun media sosial lainnya seperti Instagram dengan nama akun Pajak MDY Batam. Ada juga channel Facebook dan Twitter. Sebelum itu kita tutup, biasa Pak, kita akan menyebutkan ini kita jargonnya kita. Saya menyebutkan KPP Madya Batam, dengan bersama-sama kita menyebutkan jargonnya. KPP Madya Batam, we make you easy to comply. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bang Sam, sukses selalu. Sama-sama Pak. Hey.